Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan anak-anakku, anak-anak hebat. Pada kali ini Pampol akan menjelaskan tentang materi sistem penerangan dan lampu tanda, di mana pada materi kali ini Pampol nanti akan jelaskan tentang beberapa komponen pendukung dari sistem kelistrikan penerangan, dan mudah-mudahan nanti apa yang Pak sampaikan akan bermanfaat. Tetap stay tune di channel Pak Mul dan mudah-mudahan nanti akan memberikan wawasan yang lebih pada kalian. Selamat menyimak materi yang disampaikan oleh Pak Mul. Kelistrikan bodi adalah komponen kelistrikan yang dilengkapi dalam bodi kendaraan, termasuk di dalamnya adalah komponen-komponen sistem penerangan, meter kombinasi, sistem wiper dan washer, dan komponen-komponen lainnya yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenikmatan saat mengendarai. Maka di sini adalah fungsi dari penerangan adalah di samping nanti kita sebagai penerangan pada malam hari digunakan untuk memberi keamanan dan kenikmatan atau kenyamanan pada saat mengendarai. Kelistrikan bodi dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya adalah jaringan, kabel yang meliputi kawat dan kabel, ada komponen-komponen penghubung, ada komponen-komponen pelindung sirkuit, baik itu pada fuse sibling, fuse dan sebagainya. Dan juga ada switch atau saklar serta relay. Juga di sini nanti yang akan kita detailkan adalah pada sistem penerangannya. Ada sistem atau meter kombinasi atau gigs. Gigs di sini ada baik itu ada di sini ada fuel indikator, ada temperatur indikator, ada speed dari atau kecepatan mobil itu sendiri dan kecepatan mesin. Dan juga di sini ada wiper serta washernya. Jadi untuk menghapus dan membersihkan air atau kotoran yang menempel pada kaca depan pengendara. Jaringan kabel adalah sekelompok kabel-kabel dan kawat yang masing-masing terisolasi yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen dan melindungi komponen-komponen sirkuit, dan kesemuanya dijadikan dalam satu unit untuk mempermudah dihubungkan antara komponen-komponen kelistrikan dari suatu kabel. Jadi di sini jaringan kabel merupakan penghantar yang berfungsi untuk menghubungkan tiap-tiap komponen kelistrikan. Di sini ada jaringan kabel, kawat dan kabel, ada komponen-komponen penghubung, di antaranya junction block, relay block, konektor, dan baut massa, dan komponen-komponen yang berfungsi untuk melindungi sirkuit, di antaranya sikring atau fuse, fuse sibling, dan sirkuit breaker. Tentunya ini sudah kita sampaikan pada kelas 11 kemarin. Oke anak-anakku, kita akan masuk pada sistem penerangan. Apa sih sistem penerangan itu? Sistem penerangan atau lighting system sangat diperlukan sekali untuk keselamatan pengendara, terutama di malam hari. Bukan hanya pada malam hari saja,
tetapi pada siang hari salah satunya adalah lampu tanda, baik itu lampu rem, lampu tanda belok, lampu hasad, dan lain-lainnya. Pada sistem penerangan kali ini, Pak Mul akan lebih banyak mengulas tentang macam-macam penerangan. Ya, di antaranya adalah ada yang namanya lampu besar atau lampu kepala. Ini lampu besar merupakan sebuah sistem lampu penerangan untuk menerangi jalan pada bagian depan. Nah, ini bagian depan. Kata kuncinya bagian depan. Umumnya dilengkapi dengan jarak jauh dan lampu jarak dekat atau high beam dan low beam, dan dapat dihidupkan dari satu switch, yaitu dimmer switch atau switch lampu. Secara garis besar, jarak jauh itu bisa menerangi sekitar 40 meter di depan kendaraan. Nah, jadi kalau lampu dekatnya itu 40 meter, sedangkan lampu jarak jauhnya sekitar 100 meter, dengan catatan tidak boleh menghiraukan pengendara di depan kendaraan atau yang bersalip-salipan. Gimana cara menghidupkannya? Dengan menggunakan dimmer switch. Oke, lanjut, yakni lampu jarak atau lampu belakang. Kalau di lampu depan atau biasanya orang menyebutnya dengan lampu senja. Lampu depan disebut dengan lampu jarak, sedangkan lampu belakang disebut dengan tail light. Apa sih fungsinya? Mari kita simak dari ulasan berikut. Lampu kecil untuk dalam kotak ini difungsikan untuk memberi isyarat adanya serta lebarnya dari sebuah kendaraan pada malam hari. Biasanya bukan malam hari saja, biasanya menjelang malam, atau terutama dikatakan dengan lampu senja atau lampu kota bagi kendaraan lain, baik yang ada di depan, di belakang. Kalau lampu depan biasanya berwarna kuning dan lampu belakang warnanya merah. Lampu-lampu tersebut bagian depan disebut dengan lampu clearing light seperti yang Pak Mul sampaikan tadi, dan bagian belakang disebut dengan lampu belakang atau tail light. Untuk menghidupkannya, maka di sini salah satu contoh seperti ini. Oke, kita klik satu kali dimmer switch, maka lampu depan kanan, lampu depan kiri, dan lampu belakang yang warna merah akan menyala. Coba kita ulangi lagi. Nah, sebelum kita klik, ini kita klik. Nah, ini kita klik, maka lampu depan kanan, lampu depan kiri, dan lampu belakang akan menyala. Bersamaan dengan menyalanya lampu ini, maka secara otomatis lampu yang ada pada speedometer atau lampu panel dan lampu plat nomor juga akan menyala. Oke, selanjutnya adalah lampu rem. Nah, ini lampu rem. Lampu rem berada di belakang, warnanya merah. Bola lampunya satu paket dengan lampu belakang atau menggunakan jenis bola lampu double filament, di mana dalam satu bola lampu terdapat 2 buah filament yang kita gunakan untuk lampu rem dan lampu belakang. Perbedaannya adalah lampu rem lebih terang dibandingkan dengan lampu kota. Lampu rem atau brake light dilengkapi pada bagian belakang kendaraan sebagai isyarat
untuk mencegah adanya benturan dengan kendaraan di belakang yang mengikuti kita pada saat mengerem. Mengerem bisa juga mempunyai tujuan adalah satu, berhenti, dan dua, untuk memperlambat laju kendaraan kita. Di sini contohnya pada saat kita mengerem, terus rem kita injak, maka lampu merah yang ada di belakang akan menyala. Contohnya seperti ini. Kita klik, kita rem, maka di sini akan menyala. Ini adalah fungsi dari lampu rem. Oke, selanjutnya anak-anakku, kita lampu tanda belok. Ini lampu tanda belok. Lampu tanda belok dipasang di bagian ujung kendaraan sebagai seperti pada fender atau bumper depan untuk memberi isyarat yang ada di depan, yang ada di belakang, dan yang ada di sisi kendaraan bahwasanya kendaraan bermaksud untuk belok atau pindah jalur. Secara umum, lampu tanda belok akan mengedip. Nah ini kirinya lampu tanda belok, dia akan mengedip, dan mengedipnya secara teori akan antara 60 sampai 120 kali di dalam setiap menitnya. Contohnya seperti ini, kita contoh, nah ini kita kiri, ya. Nah, ulangi lagi sedikit. Pada saat kita tarik tuas ke atas, maka lampu belok kiri akan menyala. Kita ulangi lagi. Ke atas, lampu belok kiri akan menyala. Nah, pada posisi normal, maka lampu kiri, kanan, depan, belakang tidak akan menyala. Kita arahkan pada posisi tuas ke bawah, maka yang menyala adalah lampu belok kanan. Ini adalah lampu tanda belok. Untuk membelok, mengedipkannya, maka di sini ada komponen yang namanya flasher. Flasher akan berfungsi untuk mengedipkan lampu tanda belok. Oke, anak-anakku, kita lanjutkan materi kita, yakni lampu hazard. Oke, lampu hazard. Nah, contohnya sini lampu hazard ini ilustrasinya mobilnya bagus sekali. Lampu hazard digunakan untuk memberi isyarat keberadaan kendaraan dari bagian depan, belakang, dan kedua sisi selama berhenti atau parkir dalam keadaan darurat. Misalnya mobil kita kempes banyak di tengah jalan, maka kita diwajibkan memberi isyarat berupa lampu hazard. Di mana lampu hazard itu biasanya di sini ada tombolnya, pada dashboard ada tombolnya, kita tombol, maka secara otomatis semua lampu, baik itu lampu tanda belok depan, belakang, kiri, kanan, nyala bersama-sama. Oke. Selanjutnya adalah lampu plat nomor. Nah, ini lampu plat nomor. Lampu plat nomor menerangi plat nomor bagian belakang lampu plat nomor. Bagian belakang lampu plat nomor menyala bila lampu belakang taillight menyala. Maka di sini seperti yang Pak Mus sampaikan tadi, manakala kita menyalakan lampu jarak, lampu belakang, maka secara otomatis lampu plat nomor akan menyala dan juga lampu dashboard akan menyala. Ini contohnya seperti ini.
Ini lampu plat nomornya di sini. Oke. Selanjutnya adalah lampu mundur. Nah, lampu mundur ini berfungsi untuk memberi isyarat bahwasanya kendaraan mau mundur. Nah, lampu ini mundurnya itu bisa dikarenakan kita mau parkir dan sebagainya. Lampu mundur ini menyala apabila tuas transmisi atau presneling kita arahkan pada posisi R. R itu singkatan dari reverse. Dan perlu diingat bahwasanya lampu di sini akan menyala manakala kunci kontak dalam posisi on. Kita coba, misalnya kita arahkan pada posisi R, maka secara otomatis lampu mundur akan menyala. Biasanya juga dilengkapi dengan bunyi sirene, tapi tidak terlalu nyaring di sini ya lampu nyalanya. Oke. Nah, misalnya kita arahkan posisi R, ya maka secara otomatis lampu di sini akan menyala. Selanjutnya adalah lampu panel anak-anak atau lampu yang menghiasi yang ada pada speedometer. Nah, ini berfungsi untuk melihat gigs atau membaca meter-meter yang ada di dashboard, baik itu lampu indikator bahan bakar, indikator temperatur, indikator kecepatan dan sebagainya. Lampu ini akan menyala bersamaan dengan menyalanya lampu belakang atau tail light. Dan yang selanjutnya adalah lampu ruangan atau dome light. Dome light ini dipasang pada interior ruangan atau kabin dengan satu syarat, lampu tersebut tidak boleh menyilaukan pengemudi, terutama pada malam hari. Lampu ini terdapat tiga posisi on, door, dan off. Apa perbedaannya? Pada saat saklar kita arahkan pada posisi off, maka di sini pada saat pintu kita buka, pintu kita tutup, maka tetap lampu tidak akan menyala. Demikian juga pada saat kita arahkan pada posisi on, apabila pintu kita tutup, pintu kita buka, maka lampu tetap menyala. Namun, apabila switch atau saklar kita arahkan pada posisi door, maka di sini manakala pintu kita tutup, ingat, pintu kita tutup semua rapat, maka lampu akan mati, dan apabila salah satu pintu kita buka, maka secara otomatis lampu ruangan akan menyala. Demikian anak-anakku, macam-macam lampu mudah-mudahan akan menambah wawasan kalian, akan menambah ilmu kalian berkenaan dengan sistem penerangan, dan nanti akan kita lanjutkan tentang komponen-komponen yang mendukung pada sistem penerangan dan tanda. Demikian tadi anak-anakku materi tentang sistem penerangan dan lampu tanda yang mengulas tentang komponen-komponen sistem penerangan dan tanda. Mudah-mudahan apa yang Pak Pol sampaikan akan menambah wawasan dari anak-anakku sekalian, dan tentunya tetap stay tune di channelnya Pak Pol. Nanti akan kita bahas materi berikutnya berkenaan dengan bagaimana cara merangkai seluruh rangkaian sistem kelistrikan penerangan khususnya yang ada pada trainer ini, dan bagaimana cara pemeriksaannya manakala terdapat kesalahan atau kekeliruan. Oke, jaga kondisi baik-baik, jaga kondisi kesehatan kalian, jangan lupa sholat, tetap semangat,
Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.